Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi di Walk with Papir. Nah, di video kali ini aku mau cerita perjalanan kami nginep di mana aja akhirnya selama di Sumatera ya, khususnya Palembang sama Jambi. Jadi pertama-tama aku mau ulas dikit soal gimana sih nyarinya. Ini tuh bisa hunting di paling nggak di Airbnb, Booking.com sama Agoda.com. Kalau yang lain agak susah sih. Nah kalau yang tiga ini memang ada kadang-kadang pet friendly gitu. Tapi memang seperti sebelum-sebelumnya aku pernah cerita itu hati-hati nanyanya. Karena hati-hati itu harus ditanya dulu karena belum pasti itu memperbolehkan bawa hewan gitu. Atau kalaupun boleh misalnya cuma kucing dan sebagainya. Jadi emang harus ditanya dulu lebih jelas. Nah, tapi di Sumatera khususnya yang kayak gitu ya, deskripsinya kurang banget jelas. Jadi harus ditanya lebih lanjut. Nah, kalau di Palembang waktu itu aku nemu satu Airbnb lokasinya tuh di alang-alang lebar daerah Palembang, tapi penuh terus jadwalnya nggak pas. Terus aku nemu lagi satu bukan dari Airbnb, itu namanya Rumah Ayin. Tapi itu jadwalnya aku juga nggak pas, jadi penuh terus. Jadi di Palembang alhasil aku nggak nemu penginapan yang bisa dibilang resmi pet laut ya. Tapi aku nemu satu tempat nanti di videonya yang bisa aku minta tolong untuk bisa nginep di situ. Nah, in case kalau darurat itu temen-temen yang bawa pet itu sebenarnya kalau sampai bener-bener nggak dapat penginapan kayak aku, ya tentu saja kalau liburan mah mungkin ada ya, tapi kalau kayak aku kasusnya itu lebih baik kalau darurat nginep di parkiran yang jenis parkirannya tuh entah parkiran bandara, mungkin parkiran bandara, parkiran mall atau parkiran hotel yang bisa 24 jam, yang itu tuh ada pos jaganya gitu loh. Jadi itu open 24 jam, walaupun mungkin posnya itu nggak open, tapi itu ada sekumpulan tempat yang memang dijagain setiap sepanjang malam. Jadi aku waktu itu kan di parkiran ruko itu banyak, rukonya luas, jadi ada tempat makan, ada tempat pijit, ada hotelnya juga, jadi itu macem-macem, tapi yang 24 jam memang cuma hotel pastinya. Nah tapi itu satu komplek gitu loh, jadi hotel itu di dalam kompleks ruko, dan ketika aku masuk itu dikenain karcis, abis itu nanti besok pagi keluarnya tinggal bayar gitu. Jadi banyak mobil parkir juga di situ 24 jam. Nah jadi itu aman ya. Soalnya kalau di Palembang itu nggak disarankan parkir di sembarang tempat. Misalnya depan Indomaret atau depan pom bensin, walaupun itu 24 jam ya. Tapi karena di Palembang itu riskan, katanya sih banyak preman, jadi lebih nggak aman gitu kalau misalnya kita ngambil itu. Beda mungkin kalau kayak di Jogja, di Bandung ya mungkin bisa lah parkir di rest area atau 24 jam di mana. Nah itu ini beda gitu loh. Nah kalau di Jambi kota itu setelah pengalamanku di Marose Bu, yang waktu itu ada di video sebelumnya, itu aku nggak nemu sih Jambi yang pet laut ya. Tapi karena pengalamanku susah, jadi aku di Jambi itu modelnya langsung nembak datang ke tempatnya. Tapi lihat gambarnya itu kayak hotel yang modelnya kos-kosan, jadi bukan hotel sih, kayak model kos-kosan atau wisma. Nah itu aku datengin gitu, yang jenis mobilnya bisa diparkir di luar kamar. Nah itu kan agak privasi ya, bukannya bareng-bareng di satu gedung gitu. Nah itu yang aku tanya-tanyain. Nah jadi sebenarnya aku di Jambi itu tergantung belas kasihan orang sih akhirnya juga. Nah jadi yang memperbolehkan itu ada pesan biasanya dari mereka. Salah satunya itu pertama, hewannya nggak boleh ada suara. Itu ada yang kasih syarat itu tapi nggak kasih syarat lain, jadi hewannya nggak boleh bersuara. Oke, misalnya. Dua, hewan tidak boleh dikeluarkan dari kandang selama di kamar. Ada yang ngasih syarat itu dan nggak ngasih syarat lain. Atau ada yang pet jangan ada suara dan tidak boleh dikeluarkan dari kandang, itu juga ada. Aku waktu di Tanjung Jabung Timur itu masuk wilayah Jambi juga ya. Nah itu ada itu. Terus yang ketiga itu boleh, ada yang bilang boleh tapi harap ditaruh di luar kamar atau di
belakangnya hotel. Nah itu aku nggak nyaranin sih, karena setahu aku biasanya apalagi anjing ya, biasanya dia kan harus deket sama tuannya. Kalau nggak deket atau itu tempat asing, dia malah jadi berisik gitu, malah jadi stres dan malah berisik dan malah ganggu. Lebih baik dia bareng kita. Nah terus hal-hal yang kita siapin untuk jadi daya tawar buat mereka, selain bersedia menambah biaya kalau memang diperlukan, itu adalah satu, kita memastikan hewan itu aman. Aman artinya berarti dia tidak akan berisik gitu, tidak akan mengganggu lah, pokoknya udah dijamin gitu. Yang kedua itu kebersihan, dijamin bersih. Jadi hewan itu nggak akan buang air sama sekali di dalam kamar. Itu kita kasih jaminan, dan pasti hewannya juga udah dilatih untuk gitu. Itu harus. Nah, terus bilang juga bahwa bawa kandang. Aku bawa kandang kok, dan hewannya pasti aman, dia di dalam kandang. Nah, udah. Jadi itu hal-hal itu udah pokok banget untuk meyakinkan mereka ya. Tapi kalau mereka masih nggak boleh, ya memang nggak boleh gitu. Tapi itu adalah jadi bahan pertimbangan penting untuk kita daya tawar ketika memasuki tempat baru gitu. Cerita kami kali ini bisa dibilang rangkuman dari penginapan yang berhasil kami inepin selama di Palembang dan Jambi. Ini salah satu penginapan yang mengizinkan kami menginap. Mungkin satu-satunya, karena yang lain nggak ada, dan kalaupun ada itu penuh semua. Ini sebenarnya bukan pet allowed ya, cuman karena belas kasihan orang aja kami bisa. Salah satu fungsi penting nih kalau kadang-kadang perlu penginapan ini adalah power listrik sih. Jadi semua hal dicas dulu, termasuk baterai, kamera, power bank, kipas angin portable, ini semua dipenuhin dulu sebelum nanti akhirnya kalau misalnya darurat kami bisa tidur lagi di jalan yang nggak ada listriknya. Nah, daerah ini namanya Tanjung Jabung Timur. Ini kota kecil di Provinsi Jambi, 2 jam dari kota Jambi. Ini tuh bersih banget termasuk, dan ada taman kota yang luas banget jadi public space. Terawat juga. Menarik banget sih di sini, nyaman. Dari hasil negosiasi kami boleh nginep di satu penginapan kecil. Syaratnya ada 2, papir nggak boleh dikeluarin dari kandang dan jangan ada suara sama sekali. Dan untungnya kami bisa mematuhi itu. Akhirnya kami 2 malam nginep di sini sebelum akhirnya pindah lagi. Di kota kecil kayak gini, karena ada taman publik kayak gini, aku bisa bawa papir jalan-jalan di luar sambil pup dan pi. Dan ini tuh jadi lebih nyaman ya daripada di kota-kota besar yang nemu rumput aja susah. Kalau di sini nih benar udaranya juga seger, dan banyak area yang masih semak-semak juga. Salah satu taman di Tanjung Jabung Timur. Jadi kota ini kecil tapi bersih, dan taman kotanya keren banget. Nah, kami jalan kaki pagi di sini sekalian papir kencing. Nah, ini kami nanti mau melanjutkan perjalanan ke Kuala Tungkal. Kuala Tungkal adalah kota pelabuhan tua. Masuknya Tanjung Jabung juga tapi barat sih. Sekitar 3-4 jam dari Tanjung Jabung Timur. Ini kota pelabuhan yang paling timur, yang banyak banget nih bangunan tua dan tinggi-tinggi. Nah, di Kuala Tungkal kami cari penginapan di berbagai tempat, tapi nggak nemu, susah banget nyarinya di sini. Sampai hari gelap kami masih nyari, tapi ini ternyata ada satu hotel yang kami diterima. Tapi sebenarnya juga bukan hotel pet load ya, ini hanya diperbolehkan saja yang sama yang jaga malam. Ini nggak ada aturannya dikasih apa-apa, cuman tetap aja aku ngerubungin papir kalau masuk, jadi nggak mencolok. Terus juga aku bawa kandang, dan aku bawa spray tambahan. Nah ini dalam-dalamnya nih lumayan sih, cuman ya agak terkesan tua banget ya. TV-nya juga TV tua. Terus itu kamar mandi tadi juga kamar mandi lama. Nah ini kalau keluar kamar ini tuh ternyata ruang pertemuan besar dong guys. Untungnya ada pintu belakang. Jadi pas siang-siang kami pergi dan mereka ada acara, kami bisa lewat pintu belakang. Setelah 2 malam menginap di Kuala Tungkal, sampailah kami kembali ke kota Jambi. Di kota Jambi ini juga penginapan berdasar kemanusiaan ya, jadi diperbolehkan asal tidak bersuara hewannya. Ibunya memberi kami kamar paling pojok yang tidak terjangkau CCTV. Lumayan luas ini kamarnya. Jadi masuk itu ada belokan sedikit karena ini bentuk L ya. Jadi masuk belokan sedikit baru kasur, dan itu ujung kamar mandi.
Nah ini ujung ini kamar mandi. Ini kamarnya tuh besar, udah kayak pavilion, tapi karena nggak ada perabot yang lengkap, jadi ya tanggung ya. Ini sebenarnya tuh kos, tapi sebenarnya difungsikan juga jadi penginapan. Kamar mandinya standar aja sih, biasa. Tapi emang banyak banget ruang kosongnya ini. Ini standar isinya, meja, kursi, kasur, cermin, TV, AC. Ini tuh penginapan, tapi sebenarnya kayak kos juga. Jadi namanya juga Mars Kos gitu lah ya. Nah, jadi tapi dia bisa diinepin lah satu malam per malam gitu, bisa disewa per malam. Nah pertama aku ketemu sama ibunya malamnya itu, aku bilang sih, Bu tapi maaf ya Bu, ini bawa hewan tapi di kandang kok gitu loh. Nah terus dia tanya hewannya apa, iya anjing kecil tapi gak berisik di kandang, dijamin aman gitu kan. Dia mikir-mikir terus boleh ya, yang penting gak ganggu sekitarnya katanya. Oke lah, Papir dari beberapa hari juga dia aman sih sejauh ini. Tapi memang guys, kandang itu menolong ya. Jadi kalau emang luar kota, sediain lah ya kandang. Jadi ada alasan lain yang bisa memungkinkan kita dapat izin gitu untuk tinggal di penginapan. Kalau misalnya ada kandang gitu. Terus hewannya jangan jadi ada satu penginapan kemarin juga bilang, jangan dikeluarin dari kandang ya, ada yang begitu kan. Nah kandang itu menolong banget gitu loh, karena itu bikin mereka punya space yang penginapan biasanya nggak mau hewan itu masuk menginjak penginapan mereka gitu. Jadi kandang itu membuat hewannya punya space. Walaupun beberapa sih pengennya hewannya ditaruh di luar di kandang, di luar kamar. Tapi bisa juga alasan bahwa hewan itu kan, apalagi anjing, kalau ditaruh di luar kamar, apalagi tempat asing, itu bakal lebih berisik gitu loh. Lebih bagus dia bareng kita, bareng kami gitu, bareng maksudnya bareng kita. Nah itu baru dia lebih tenang. Nah makanya itu kandang itu harus siap gitu aja sih guys. Bye. Now we are leaving Jambi for Palembang. Sampai Palembang kami langsung menuju ke tempat yang waktu minggu-minggu lalu itu kami diperbolehkan menginap. Kami hanya butuh 1 malam hari ini. Hai guys, pagi ini kami mau menuju ke Lampung. Nah ini di Palembang, jadi tadi malam jam sekitar maghrib kami sampai di Palembang. Terus kami nginep lagi di sini di penginapan yang minggu lalu kami pernah nginep juga, yang Papir juga di kandang. Nah terus hari ini kami cuma nginep 1 malam. Ini pagi ini nih kami mau siap-siap cabut ke Lampung. Nanti stay tune ya guys, cerita kami di Lampung. Ini dia udah gak sabar mau keluar.